6 sisi lain daun ketapang dalam progres Channa Maru. Mulai dari sifat toksisitas atau racun, senyawa tanin, efek penurun pH, efek terhadap warna ikan, dan fakta unik lainnya. Simak hingga selesai. Sebuah karya tulis tahun 2015 berjudul Pengaruh Penggunaan Daun Ketapang Terminalia Catappa dengan dosis yang berbeda terhadap kelulus hidupan benih ikan gurami Osphonemus gurami, menyimpulkan sebuah penelitian terhadap daun ketapang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dosis maksimal penggunaan daun ketapang terhadap kelulus hidupan ikan gurami. Parameter utama dari penelitiannya adalah kelulus hidupan, pH, dan oksigen terlarut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan konsentrasi ketapang yang tertinggi, didapatkan hasil tingkat kelulus hidupan terendah. Hal ini dikarenakan konsentrasi daun ketapang yang berlebih dan tanin yang terdapat dalam daun ketapang justru menjadi toksik, jika digunakan dalam dosis berlebih. Disimpulkan pula jika penggunaan daun ketapang berpengaruh terhadap pH pada media pemeliharaan ikan. Namun, penggunaan daun ketapang tidak berpengaruh terhadap oksigen terlarut. Tentu saja hasil penelitian tersebut dapat berbeda jika objek penelitian yang digunakan adalah ikan Channa, meskipun konsentrasi dan tanin yang berlebihan dapat bersifat toksik, merupakan kesimpulan yang valid. Tanin sebenarnya dapat bermanfaat bagi kesehatan ikan, tetapi pada konsentrasi yang sangat tinggi, tanin juga dapat berbahaya bagi ikan. Tanin adalah senyawa polifenol yang ditemukan pada daun ketapang dan tanaman lainnya. Tanin dapat membantu melindungi ikan dari infeksi bakteri dan virus serta meningkatkan kualitas air dengan mengontrol tingkat keasaman air dan membantu menjaga keseimbangannya. Namun, jika tanin terkonsentrasi dalam jumlah yang sangat tinggi, dapat membahayakan ikan. Konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keasaman air juga menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan daun ketapang dalam jumlah yang sesuai dengan ukuran tank dan jenis ikan yang ada di dalamnya. Penggunaan daun ketapang dalam jumlah yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan ikan serta meningkatkan kualitas air kolam ikan. Namun, penting untuk menghindari penggunaan daun ketapang dalam jumlah yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatannya. Untuk ikan Channa sendiri, sangat jarang ditemukan ikan yang mati karena keracunan kadar tanin yang tinggi. Daun ketapang dikenal memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan ikan seperti mencegah infeksi bakteri, menjaga kualitas air, meredakan stres, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi risiko penyakit pada ikan dan lain sebagainya. Hingga saat ini, memang tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa daun ketapang secara langsung mempengaruhi warna ikan. Namun begitu, banyak pengalaman kiper yang menyatakan jika daun ketapang dapat mempengaruhi warna pada ikan seperti Channa Maru. Bagaimana penjelasannya? Warna ikan sebetulnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, pakan, lingkungan, dan treatment yang baik. Kualitas makanan yang dikonsumsi oleh Channa Maru memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada warnanya. Beberapa jenis makanan kaya akan karotenoid seperti krill atau udang, dapat membantu meningkatkan warna ikan Channa, terutama warna merah dan oranye pada beberapa jenis Channa Maru. Sementara daun ketapang juga dapat membantu meningkatkan kualitas air dan kondisi lingkungan kolam ataupun akuarium, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan ikan. Ikan yang hidup dalam kondisi lingkungan yang baik cenderung memiliki warna yang lebih cerah dan indah. Oleh karena itu, penggunaan daun ketapang dalam perawatan kolam ikan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kenyamanan ikan, pada gilirannya dapat berdampak pada warna ikan yang lebih cerah dan menarik. Selain itu, warna air ketapang yang mungkin sedikit gelap atau berwarna kecoklatan kemerahan juga mempengaruhi mode berkamuflase pada Channa Maru, sehingga bisa saja secara tidak langsung akan mempengaruhi warna tubuhnya. Benar atau tidaknya, Anda dapat memberikan tanggapan di kolom komentar. Daun ketapang kaya akan senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi ikan. Beberapa kandungan dari daun ketapang yang bermanfaat bagi kesehatan ikan. Yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang banyak ditemukan dalam daun ketapang.
Senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel-sel ikan dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Kedua, asam galat. Asam galat adalah senyawa fenolik yang banyak terdapat dalam daun ketapang. Senyawa ini memiliki efek antibakteri dan antivirus, membantu melindungi ikan dari infeksi dan penyakit. Yang ketiga adalah saponin. Saponin adalah senyawa glikosida yang banyak terdapat dalam daun ketapang. Senyawa ini berfungsi sebagai surfaktan alami, membantu membersihkan lendir dan kotoran dari tubuh ikan. Daun ketapang juga mengandung mineral dan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, besi, dan fosfor, yang bermanfaat bagi kesehatan ikan. Dan yang terakhir adalah tanin. Daun ketapang mengandung tanin yang berfungsi sebagai antimikroba dan antivirus, membantu melindungi ikan dari infeksi bakteri dan virus. Tanin juga dapat membantu mengurangi tingkat keasaman air, dan membantu menjaga keseimbangan pH air. Semua kandungan tersebut dapat membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan ikan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan, dan membantu mencegah infeksi dan penyakit pada ikan. Apakah daun ketapang adalah penurun pH yang efektif? Tidak ada daun yang paling efektif dalam menurunkan pH air karena efektivitas daun dalam menurunkan pH air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis air, suhu, konsentrasi ion hidrogen dalam air, serta jenis dan jumlah daun yang digunakan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun jati, Tectona grandis, dan daun sirsak, Annona muricata, memiliki potensi untuk menurunkan pH air. Selain itu, daun belimbing wuluh, Averrhoa bilimbi, daun jeruk purut, Citrus hystrix, dan daun mangga, Mangifera indica, juga diketahui mengandung senyawa alami yang dapat menurunkan pH air. Namun, sebelum menggunakan daun untuk menurunkan pH air, sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu dan perhatikan efeknya terhadap organisme hidup di dalam air. Jangan menggunakan daun dalam jumlah yang berlebihan karena dapat merugikan organisme hidup di dalam air dan menyebabkan perubahan kualitas air yang tidak stabil. Daun ketapang, seperti halnya daun dari banyak jenis pohon lainnya, mengandung pigmen fotosintetik seperti klorofil yang memberikan warna hijau pada daun. Saat daun menua, daun tersebut mulai kehilangan kemampuan untuk memproduksi klorofil dan pigmen lainnya. Akibatnya, warna hijau yang dominan di dalam daun berangsur-angsur memudar dan kemudian menghilang. Saat pigmen klorofil menghilang, pigmen lain seperti karotenoid dan antosianin mulai terlihat di dalam daun. Karotenoid memberikan warna kuning hingga oranye pada daun ketapang yang menua, sedangkan antosianin memberikan warna merah ataupun ungu. Warna ini muncul karena pigmen ini tidak terpengaruh oleh proses penuaan seperti pigmen klorofil. Proses ini terjadi pada banyak jenis pohon, bukan hanya pada daun ketapang. Namun, warna yang dihasilkan bisa bervariasi tergantung pada jenis pigmen yang tersisa di dalam daun dan intensitas cahaya dan suhu di lingkungan sekitarnya.